Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Cara Hidup. Ya, selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Dan selamat datang para subscriber saya. Terima kasih yang sudah nge-sub, yang sudah share, yang sudah berikan komentar dan menyukai video saya. Oke, kali ini yang mau kita bahas tentang pengalaman saya pada saat waktu itu, sehingga bisa membuat manfaat buat kawan-kawan yang menekuni di dunia marketing atau di dunia hidup. Nah, mungkin video-video sebelumnya kan sudah banyak saya jelaskan kenapa alasan kita itu menekuni dunia ini, supaya kita kalau pengen mau cepat kaya atau cepat berhasil gitu kan. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen punya cita-cita menjadi seorang orang kaya atau pengennya minimal ekonomi cukup, karena namanya hidup nih semakin lama semakin jauh kita semakin banyak cobaan, keperluan, kebutuhan apa semuanya terus akan meningkat. Bukan berarti pekerjaan yang lain pun sebenarnya bagus, tapi andai kata pekerjaan itu sulit buat kita dapatkan, teman-teman tidak ada pilihan sementara. Lebih baik bagi saya buat adik-adik yang baru tamat sekolah, kalau ada lowongan marketing ikuti ya, masuk ya. Kita tidak tahu, siapa tahu itu rezeki adik-adik, rezeki teman-teman di situ. Sama seperti saya dulu juga seperti itu. Walaupun bagi adik-adik sulit, susah, atau mungkin banyak kendala. Nah, kalau adik-adik banyak nonton video saya, teman-teman banyak nonton video saya, mungkin teman-teman akan merasa punya motivasi tersendiri. Ya, namanya hidup, pekerjaan itu tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Semua sama. Semua pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di posisi yang memang betul-betul tidak ada pilihan, ketimbang menunggu umur kita terus berjalan, waktu terus berjalan, ketimbang menunggu, lebih baik apa yang ada di depan mata, misalnya ada lowongan pekerjaan sebagai marketing, ikuti ya, masuk ya. Kenapa seperti itu? Pertama, yang jelas, siapa tahu mungkin disitulah rezeki nasibnya kawan-kawan yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Yang kedua, minimal mental kalian itu sudah terbentuk dari hal ini. Nah, otomatis nanti kalau mental sudah terbentuk dengan sakitnya di posisi pekerjaan seperti ini, maka di pekerjaan lain mungkin terasa akan lebih gampang. Yang ketiga, setidaknya kan namanya kita, yang namanya nasib kan kita tidak tahu. Andai kata teman-teman ternyata bagus di sini, terus penghasilannya bagus, sehingga memiliki modal. Nah, nanti dari modal kecil itu mungkin bisa berkembang, sehingga kita tidak tahu teman-teman bisa jadi pengusaha. Nah, banyak sih kalau misalnya mau dijabarkan. Salah satunya juga misalnya dari teman-teman bekerja di tempat seperti itu, di marketing, akhirnya kan ketemu orang nih, ketemu orang, tahu-tahu dijodohkan dengan orang yang punya kayak macam memberikan kemudahan kita kepada tujuan utama kita tadi. Misalnya kita awalnya pengen kuliah di apa misalnya, ternyata kita tidak lulus daftar kuliahnya. Akhirnya teman-teman nih sementara nunggu gelombang lagi pembuka pendaftaran, kerjalah di dunia marketing, menjual suatu produk. Ternyata tidak disengaja atas kehendak yang di atas, teman-teman menjual produk itu kepada salah satu orang yang berpengaruh kepada universitas atau tempat teman-teman yang tadinya cita-citanya ingin kuliah. Sehingga terjadinya komunikasi, terjadinya hubungan baik, akhirnya teman-teman dipermudah sama orang tersebut. Nah, kan rezeki juga bahasanya kan. Nah, itu makanya jangan sampai teman-teman menutup diri kalau seandainya belum menemukan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Lebih bagusnya coba di dunia ini, siapa tahu teman-teman akan menemukan jalan yang memang betul-betul
seperti itu. Yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan jalan yang sesat kalau seandainya kita tidak punya inisiatif untuk mau atau mengembangkan atau mencoba atau menjalani. Kecuali kalau kita diam-diam di rumah, lebih banyak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya lebih banyak nongkrong, lebih banyak melakukan hal-hal yang sifatnya membuat kita semakin malas, justru itu membahayakan. Tapi kalau misalnya teman-teman coba dengan melatih mental, memperbanyak kenalan seperti terjun ke dunia marketing, nanti disitulah teman-teman akan menemukan jalan, menemukan modal. Nah seperti itu, sehingga dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, teman-teman udah dapat gambaran. Nah coba kalau seandainya teman-teman menunggu dan terus menunggu, setahun menunggu, 2 tahun menunggu, 3 tahun menunggu, tidak terasa tiba-tiba umur udah di batas masa kerja. Nah kita nih umurnya ada yang namanya batas masa kerja. Kalau misalnya kita udah di atas umur sekian, terkadang mau cari pekerjaan itu susah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman udah punya pacar. Setidaknya kan pacar teman-teman juga pengen kepastian. Misalnya masalah pekerjaan. Nah kalau misalnya teman-teman lebih banyak nganggur, ya mungkin orang tua pacar teman juga akan berdampak pesimis terhadap masa depan anaknya. Kalau andai kata calon menantunya sendiri pemalas gitu kan. Terus yang ketiga, orang tua kita ini kita nggak tahu kan, yang jelas mereka tuh semakin lama semakin tua, bisa saja sewaktu-waktu mereka akan pergi dulu. Ketika mereka udah pergi, kita belum siap. Nah apa jadinya kan, seperti itu. Dan itu banyak yang terjadi. Mungkin di sekitaran teman-teman juga akan ada seperti itu, sehingga membuat kondisi di lingkungan itu kurang sehat bagi generasi-generasi yang saat ini. Nah, jangan katakan susah, jangan katakan tidak mungkin, karena hampir 60% teman-temannya teman. Ya contohlah di lingkungan teman-teman terdekat. Ketika teman-teman sendiri nganggur, mungkin teman-teman yang lain udah pada jalan. Mereka mungkin nonton video saya, tahu-tahu menjalankan hal seperti itu. Teman-teman merasa, udahlah, aku main game aja lah, main slot, main apa kan. Ternyata teman-teman nih nggak mau menghabiskan waktu seperti itu. Ketika nggak lulus tes masuk kuliah, nggak lulus masuk PNS atau nggak lulus masuk TNI, Polri segala macam, dia langsung kerja ke dunia marketing misalnya. Tujuannya cari pengalaman. Ternyata teman-temannya ini ada yang udah punya modal, punya aset, selama menunggu gelombang selanjutnya untuk daftar. Dan kita sendiri, teman sendiri malah nganggur, sehingga akhirnya malu sendiri, minder. Ketika acara reunian alumni sekolah ini, yang lain udah pada sukses, kita sendiri belum ada apa-apa, kan malu, sayang kan. Apalagi kalau kawan-kawan teman-teman tuh normal, tidak cacat batin, tidak cacat fisik, kan malu lah. Nah menurut saya jangan sampai teman-teman seperti itu, karena setiap waktu itu adalah waktu itu sangat berharga sekali. Jangan sampai malah teman-teman tuh selalu menunggu, akhirnya ya tertinggal. Sayang kan kalau tandanya sampai seperti itu. Nah, sebagai contoh juga nih, misalkan ketika teman-teman baru mau bergerak atau apa misalnya kan, ternyata udah selisih 3 tahun dengan teman-teman yang lain, otomatis jenjang waktu teman-teman tuh bakalan lama. Memang sih bisa cepat, ya bisa cepat seandainya kalau teman-teman dari awal tuh memang udah punya tekad dan semangat yang kuat. Tapi kalau udah teman-teman udah nunggu 3 tahun lagi baru nak bergerak, kan berarti tekad dan semangat itu kan tidak ada. Sulit membentuk orang seperti itu kalau seandainya tidak paham. Dan ingat ya, setiap generasi kalian itu, teman-teman nih, setiap generasi pasti akan mengalami fase seperti itu. Jangan merasa orang tua saat itu mampu, tiba-tiba merasa sombong, menganggap hal sepele. Gampang lah, bapakku ya kaya. Oh jangan seperti itu. Oh bapakku pejabat, jangan. Orang tua, kalian ya kalian. Kalaupun kalian punya harta yang melimpah, kalau kalian tidak bisa memaintain diri kalian sendiri, harta itu akan habis. Kita nggak tahu ya,
mungkin dari teman-teman punya saudara, punya apa, kita anggaplah itu menjadi faktor utama. Teman-teman juga nantinya belum tentu bisa mendapat fasilitas dari peninggalan orang tua, tidak mungkin. Nah, dan itu akan pasti dialami. Teman-teman pasti bakalan akan punya keluarga, punya anak yang harus diperjuangkan sampai dia berhasil, punya istri yang harus dijaga sampai akhir hayat kita hidup. Orang tua, ada masanya orang tua itu benar-benar sudah tidak mampu lagi buat ngapa-ngapa, dan kita harus merawat dia, yang mana dari segi ekonomi kita harus siap. Nah itu kita tidak tahu ya, nanti 5 tahun kedatang, 10 tahun akan datang, ketika teman-teman dah mengalami hal seperti yang saya ceritakan, situasi dan kondisi ekonomi di lingkungan saat itu seperti apa, dan dah dipastikan bakalan akan selalu meningkat. Contoh nih, zaman saya dulu, generasi di zaman saya itu hanya terpaku kepada satu hal, yaitu kebutuhan, yang paling kebutuhan biasalah, kayak misalnya jajan, yang merokok atau bensin. Nah kalau sekarang ya, teman-teman sadar enggak, kebutuhan setiap orang manusia itu sebenarnya kebutuhan hari-harinya itu, walaupun dia tidak ngapa-ngapa, minimal dia satu hari itu harus menyiapkan uang 30-50 ribu. Nah, apalagi teman-teman kalau seandainya merokok atau anak gaul lah, sering nyantai, sering kumpul dengan teman-teman yang lain kan. Nah, coba teman-teman hitung, satu hari teman-teman tuh harus minimal punya uang dalam kocek tuh paling tidak 30-50 ribu. Selain rokok, selain jajan, selain kebutuhan seperti kayak misalnya kuota, itu belum sampai kita kepada yang namanya yuran-yuran nih, kayak BPJS apa segala macam, itu kan harus kita bayar walaupun kita tidak kerja. Nah andai kata teman-teman tidak kerja, oke lah, orang tua mungkin masih bisa ngasih. Andai kata orang tua tidak bisa ngasih apa-apa, janganlah kalian sampai nyusahin orang tua. Cukuplah dari SD sampai SMA atau kuliah, orang tua itu udah cukup istilahnya memfasilitasi kita. Setelah itu pekerjaan apapun yang penting halal, ambil saja, apalagi kalau di dunia marketing, karena itu udah jadi suatu tradisi dan kewajiban kita. Nah maka saya bilang tadi, kalau teman-teman pesimis, di lingkungan teman-teman banyak kok yang udah sadar, yang udah bergerak, yang udah melakukan sesuatu untuk mempersiapkan masa depannya. Nah teman-teman bisa lihat, ada yang jadi pedagang, bahkan mungkin kebanyakan jadi pedagang, belum tentu dia mengejar yang namanya impian seperti itu. Terkadang kan kita mikirnya, oh kerja jadi itu tuh enak, gajinya udah pasti setiap bulan sekian. Dan juga pun istilahnya ya banyak lah yang jadi suatu kayak mindset kita nih, yang mana kita selalu mengejar bidang itu terus. Padahal rezeki kita ini tidak terbatas loh. Kamu mau kerja apapun, kalau misalnya memang kamu fokus, tekun, terus menjalankan apa yang disarankan oleh Sang Pencipta, insya Allah rezeki kalian berkah dan kalian bisa menjadi orang sukses. Nah buktinya banyak kok. Kita kalau saya cerita mungkin timbul rasis atau apa kan. Saudara-saudara kita di salah satu suku tertentu, mereka hanya menekuni di bidang itu, justru mereka banyak yang sukses. Nah kenapa? Ya karena kita belum sampai punya motivasi, punya pemikiran seperti itu. Ya termasuk juga dalam tradisi lah ya. Terkadang kita ini kan sulitnya di situ. Nah itulah salah satu gambaran yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi acuan dan motivasi teman-teman untuk melangkah lagi menjadi yang terbaik, agar teman-teman ini punya pegangan untuk masa depan teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya share atas dukungan dan dukungan teman-teman, baik yang udah subscribe, yang udah share, yang udah like, yang udah berikan masukan. Saya ucapkan terima kasih. Hanya saya dapat membalas dengan doa, semoga teman-teman juga diberikan keberkahan, rezeki yang melimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.